kronologi kemarin kejadian penemuan jenazah itu di dari kita mencium bau bangke. Kira kita itu bangke hewan tikus. Ternyata awalnya dari Mbak Eka. Mbak Eka mencium bau abang. Habis itu Mbak Eka kasih tahu ke kita. Habis tahu kasih ke kita, terus kita panggil yang punya kontrakannya. Yang punya kontrakannya langsung melihat kejadiannya di rumahnya. Taunya ada bapaknya yang sudah meninggal, sudah menjadi bangke. dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Devi. Devi. Ya. Gimana Mbak kronologi kemarin kejadian penemuan jenazah itu di Dari kita mencium bau bangke. Kira kita itu bangke hewan tikus. Ternyata awalnya dari Mbak Eka. Mbak Eka mencium bau abang. Habis itu Mbak Eka kasih tahu ke kita. Habis tahu kasih ke kita, terus kita panggil yang punya kontrakannya. Yang punya kontrakannya langsung melihat kejadiannya di rumahnya. Taunya ada bapaknya yang sudah meninggal, sudah menjadi bangke. Itu kejadiannya kapan dan jam berapa Mbak? Kejadiannya pagi jam 9-an. Hari Minggu ya Mbak kalau Iya, saya. hari Minggu. Kalau untuk meninggalnya kurang tahu sih, karena terakhir ngelihat itu bapaknya di malam Jumat. Di malam Jumat itu bapaknya beli minyak kayu putih ke warung. Itu aja sih kita yang lihatnya. Udah selepas hari itu nggak ngeliat lagi bapaknya. Berarti Minggu pagi sekitar jam 9 itu karena mencium bau aroma tidak sedap itu baru kita coba manggil ibu kos ya Mbak ya. Terus pas kita bapak kos. Waktu pas bapak kos datang kondisinya di mana itu Mbak waktu itu jenazahnya? Di kamar kah apa posisi ruangannya? Ruang tamu. Di ruang tamu. Posisinya lagi apa Mbak? Maksudnya duduk? Lagi tiduran. Lagi tiduran. Lagi istirahat sih. Pakai baju biasa ya Mbak ya. Pakai baju yang pas kita ngeliat hari Jumat itu atau Enggak. kan Jumat kita sempat ngeliat bapaknya kan. Sama nggak bajunya sama waktu pas kita temukan waktu? Lihat malam Jumat tuh pakai baju putih. Tapi kalau pas jasadnya aku nggak ngeliat. Oh nggak ngeliat ya? Oh yang ngeliat bapak kos. Nah setelah itu bapak kos manggil apa Mbak? Manggil polisi Mbak ya. Nah sekitar jam berapa tuh Mbak pihak kepolisian datang Mbak? Jam berapa ya? Jam setengah 10-an. Setengah 10. Setengah 10-an. Pokoknya jasadnya dibawa itu jam polisi ambulan datang tuh jam 11-an. Oh oke. Bapak itu udah lama nggak sih Mbak ngekos di sini Mbak? Dari kapan Mbak? Udah lama. Sekitar 2 bulan 3 bulan? Kurang tahu, kalau aku di sini baru 3 bulan. Tapi Mbak udah ngekos di sini, dia sudah ngekos di sini Mbak ya? Oke. Nah kalau selama ini gimana Mbak? Maksudnya apakah korban juga sering bersosialisasi dengan yang lain atau bagaimana? Kalau itu nyata baik orangnya. Baik orangnya, terus ramah juga orangnya. Kalau keseharian dia ngapain aja tuh Mbak? Maksudnya aktivitasnya apa aja? Kerja, PNS. PNS sampai ya. Tapi ini apa di instansi mana kita tahu nggak? Nggak tahu sih aku, kalau aku taunya dia PNS aja. Kita tahu dia PNS-nya dari mana Mbak? Maksudnya dari seragamnya. Aku sering lihat dia pakai seragam PNS gitu. Oke. Dia ini apa sering ngobrol sama kita atau bagaimana sama tetangga-tetangga yang lain sama indekos yang lain? Jarang sih, biasanya dia kalau ngobrol tuh sama teman rekan kerjanya gitu di sini di depan. Kalau sama kita sih jarang, cuman nggak tahu ya kalau sama yang lainnya. Kalau sama perempuan jarang sih ngobrolnya, cuma kalau sama laki dia ngobrol. Oh berarti korban juga sering ngobrol sama penghuni kos yang lainnya Mbak ya, tapi yang laki-laki gitu Mbak ya. Kalau temennya sering juga datang ke sini Mbak? Datang ke sini. Oke. Selain itu korban tinggal sendiri atau? Kalau korban di sini tinggal sendiri.
Oh tinggal sendiri Mbak ya. Tapi pernah nggak kita lihat apa ada keluarganya atau siapanya pernah nyamperin korban gitu? Oh berarti selama kita ngekos di sini kenal korban sendiri ya. Kemarin Bapak kosnya awalnya ngelihat korban itu di mana dan dari mana Mbak? Kemarin tuh bapak kosnya ngelihat jasanya dari sini. Nah, jasanya tuh ada di ruang tamu gitu. Dia lagi tiduran kayak istirahat gitu. Oh berarti Bapak kosnya ngelihat dari jendela ya Mbak ya. Posisi tapi di ruang tamu. Ruang tamu lagi istirahat. Sedang istirahat. Nah saat kejadian dan pasca kejadian nih Mbak, kemarin dipasang garis polisi nggak sih Mbak? Enggak sih. Oh berarti sampai sekarang pun emang gak dikasih garis polisi Mbak ya? Enggak. Oke. Terus kalau dari pihak kepolisian sendiri kemarin sempat ngomong nggak Mbak? Maksudnya penyebab meninggalnya karena apa? Penyebab meninggalnya sih karena sakit. Oh dari kepolisian sendiri keterangan sementara katanya karena sakit ya? Kalau itu mobil sih nggak tahu sih saya. Kalau itu ini kita tahunya karena sakit aja. Oh Meninggalnya. korban pernah cerita kalau misalnya dia punya penyakit gitu? Nggak pernah cerita sama kita. Kita tahu sih dia sakit aja. Oh tahu sakitnya dari? Karena di mejanya itu banyak obat. Oh saat ditemukan ada obat-obat juga Mbak ya? Di mejanya. Kalau kata keterangan dari keluarganya sih dia punya penyakit darah tinggi, riwayat darah tinggi. Tuh. Dari pihak keluarga? Yang sempat datang gitu? Ngomong dia kalau punya penyakit darah tinggi? Riwayat darah tinggi katanya sih. Jadi kita tahunya dia meninggalnya karena sakit. Terus waktu pas ditemuin kemarin sempat lihat nggak Mbak obatnya tuh jenis apa aja maksudnya? Nggak lihat ya Mbak, tapi banyak obat-obat gitu ya? Iya, karena kan kita nggak boleh ngedeket sama polisi. Oke, berarti yang ke dalam cuman polisi aja. Sama Bapak kos ya Mbak ya kali Mbak. Oke. Bapak kosnya siapa sih Mbak namanya Mbak? Namanya Pak Supriyadi. Supriyadi, oh yang di nama sini Mbak ya? Oke. Makasih Mbak. Sosok SW, ASN Bandar Lampung, tewas dalam kamar kos, dikenal ramah dan hidup seorang diri. Sosok SW, 52 tahun, aparatur sipil negara atau ASN di Dinas Pekerjaan Umum PU Provinsi Lampung yang ditemukan meninggal dunia di rumah kosnya di Jalan Sungai 7, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. SW dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah oleh sesama penghuni kos. Selama lebih dari 3 bulan tinggal di rumah kos tersebut, SW diketahui hidup seorang diri tanpa didampingi keluarga. Meski tidak banyak berinteraksi dengan penghuni perempuan, ia kerap mengobrol dengan penghuni laki-laki maupun teman-temannya di depan rumah kos. Orangnya baik, ramah. Kami tahu beliau ASN karena sering berangkat memakai seragam dinas. Memang jarang ngobrol dengan penghuni perempuan, tapi sering mengobrol dengan penghuni laki-laki atau teman-temannya di depan kos. Ujar Deviani, 24 tahun, salah seorang penghuni kos, Rabu 5 Agustus 2026. Menurut Deviani, SW terakhir kali terlihat pada Kamis malam. Saat itu korban sempat keluar menuju warung untuk membeli minyak kayu putih dengan mengenakan pakaian berwarna putih. Setelah malam itu sudah tidak pernah kelihatan lagi keluar, katanya. Korban kemudian ditemukan meninggal dunia pada Minggu 2 Agustus 2026 sekitar pukul 9 WIB setelah penghuni kos mencium aroma tidak sedap yang berasal dari rumahnya. Awalnya para penghuni mengira bau tersebut berasal dari bangkai hewan. Awalnya kami kira bau bangkai tikus. Tetangga kos saya, Mbak Eka, yang pertama curiga karena baunya semakin menyengat. Akhirnya kami menghubungi pemilik kos untuk memeriksa, ungkap Deviani. Setelah pemilik kos datang dan memeriksa kondisi rumah, SW ditemukan sudah tidak bernyawa di ruang tamu dengan posisi tubuh seperti sedang beristirahat. Saat ditemukan, kondisi jenazah telah mengalami perubahan yang diduga karena korban telah meninggal beberapa waktu sebelumnya. Pemilik kos Supriyadi kemudian melaporkan penemuan tersebut kepada pihak kepolisian. Petugas tiba sekitar pukul 9.30 WIB untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, sedangkan jenazah dievakuasi menggunakan ambulans sekitar pukul 11 WIB. Berdasarkan informasi awal dari pihak keluarga, SW diduga meninggal dunia akibat sakit. Korban diketahui memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dugaan tersebut diperkuat dengan ditemukannya sejumlah obat-obatan di dalam rumah korban saat petugas melakukan pemeriksaan. Meski demikian, kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kematian SW.
ASN BMBK Lampung ditemukan meninggal di kos. Kepala Dinas sebut SW pegawai berdedikasi. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Provinsi Lampung, M. Taufikullah, menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya salah satu staf di lingkungan dinasnya, SW, 52 tahun, yang ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung. Taufikullah mengatakan almarhum merupakan sosok pegawai yang dikenal baik dan memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas. Ya, benar, beliau orang baik, staf yang berkelakuan baik dan berdedikasi untuk BMBK, kata Taufikullah saat dikonfirmasi Rabu 5 Agustus 2026. Ia mengaku kehilangan atas kepergian salah satu pegawai tersebut dan mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, warga Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung, menemukan seorang pria meninggal dunia di dalam kamar indekos pada Minggu, 2 Agustus 2026. Pria tersebut diketahui berinisial SW, 52 tahun, seorang aparatur sipil negara BMBK yang berdomisili di Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Kapolsek Sukarame, Kompol HD Pandiangan mengatakan, penemuan jenazah bermula saat warga yang tinggal di kontrakan sebelah mencium aroma tidak sedap dari kamar korban. Pada sekitar pukul 7 WIB, warga mencium bau busuk yang menyengat di sekitar kontrakan. Setelah mencari sumber bau, warga melihat banyak lalat keluar dari jendela kamar korban. Bau tersebut diduga berasal dari dalam kamar, kata HD Pandiangan. Warga kemudian melaporkan temuan tersebut kepada pemilik kontrakan yang selanjutnya diteruskan kepada Ketua RT dan Babin Kamtipmas. Petugas Polsek Sukarame bersama personil Polresta Bandar Lampung kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah ke RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung. Hasil pemeriksaan sementara tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban juga diketahui memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Meski dugaan awal mengarah pada kematian akibat sakit, polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi untuk memastikan penyebab pasti kematian dan memastikan tidak ada unsur pidana dalam peristiwa tersebut.